Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Hanya oleh karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami boleh ada hingga pada hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang menekuk lutut kami dan merendahkan diri kami untuk menyerahkan hidup kami kepadamu, agar supaya Engkau bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga sisa kehidupan kami di muka bumi ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu. Tuhan, kami adalah hanyalah alat-Mu, biarlah kami dapat menikmati hadirat-Mu pada minggu ini, di mana kami mengecap kebahagiaan kami boleh bersekutu dengan sesama pengikut Kristus di dalam komunitas Gereja Gerakan Pantekosta Kanaan. Dan kami dapat merasakan berkat sukacita, terlebih berkat jasmani untuk kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah pada minggu ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyambut firman Allah. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus Kristus, setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, tibalah kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk mengiringi Engkau. Firman ini merupakan petunjuk bagi hidup kami Tuhan, suluh bagi kaki kami untuk melangkah. Dan firman-Mu ini Tuhan akan menguatkan kami untuk menghadapi segala cobaan apapun juga. Ujian untuk meningkatkan iman kami, untuk lebih dekat dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, banyak kuasa kegelapan yang tidak menyukai Tuhan persekutuan yang indah ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, kami tengking di dalam nama Yesus. Enyah kuasa kegelapan dari kami Tuhan. Dan biarlah sukacita yang kudus, yang berasal daripada Engkau ada dalam hati kami masing-masing, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bersukacita. Saya sangat senang sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan meskipun kita berjumpa lewat daring ya, saya tidak merasa ada kekurangan sedikit pun, karena kehendak Tuhan itu selalu nyata ya dalam kehidupan kita ya. Jadi wahana apapun juga itu tidak masalah. Yang penting ada Kristus di situ, kita pasti akan bersukacita. Jemaat yang dikasih Kristus, ada satu hal yang memalukan bagi saya kalau saya mengingat masa-masa ketika saya kuliah, yaitu ketika tahun 1991 saya kuliah di Manado di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Karena waktu itu saya dari Jakarta, saya datang, saya ikut ini, jadi saya termasuk orang yang baru untuk beradaptasi di lingkungan kampus itu dan orang-orang Manado pada saat itu. Meskipun saya berdarah Manado juga. Nah, apa yang membuat malu adalah ketika di ospek, meskipun dikatakan di situ pola penerimaan dengan P4 100 jam, kami tetap aja tidak lepas dari masa perpeloncoan ya, diselip-selipkan. Nah, salah satu peran yang saya harus mainkan pada saat itu, saya itu harus memerankan diri sebagai seorang pantomim, saudara-saudara, bergerak-gerak gitu tanpa suara ya. Jadi lucu sekali gitu. Saya sendiri sampai sekarang heran mengingat, kok saya bisa melakukan itu. Tapi memang saya terpaksa melakukan itu, kalau tidak ya saya kena dari senior-senior saya. Jadi setiap mengingat kampus, mengingat perkuliahan, pasti saya tidak bisa melupakan saat-saat yang memalukan ketika saya berperan menjadi seorang pantomim ya saudara. Ini bukan untuk menghina saudara yang berprofesi sebagai pantomim, tidak. Tapi disitulah saya menjelma pantomim main-mainan. Jadi kalau tahun 1991, maka ya saudara bisa melihat saya ada catatan mungkin ya, bahwa inilah ada orang yang kelakuannya nggak jelas yang berpantomim di depan fakultas. Hal itu membuat saya ya kerap kali tidak merasa nyaman, tapi ya itulah yang harus saya terima. Dan untuk melupakannya itu tidak mudah ya saudara-saudara ya. Meskipun kerap kali kita dalam umat Kristen juga selalu dikatakan melupakan sejauh timur dari barat ya. Tuhan Yesus melalui pemazmur mengatakan dalam Mazmur 113 ya, sejauh timur dari barat aku akan melupakan dosaku. Tapi apakah memang benar bahwa orang Kristen itu harus sama seperti pemazmur katakan, melupakan segala dosanya dari timur dari barat? Saya kira tidak demikian ya, karena untuk melupakan itu sangat susah. Dan dalam keadaan kesusahan itu, ya ada orang yang mampu untuk melakukan, ada pribadi yang mampu untuk melupakan dosa kita dari timur dari barat, seperti jauh timur dari barat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk mengenang sebuah masa lalu ya. Sepahit apapun juga, memalukan masa lalu itu, tetap ada sesuatu berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Sama seperti seorang rasul yang bernama Rasul Paulus, dan akan menjadi bagian pembacaan kita dalam firman ini. Dia merupakan orang yang sangat luar biasa. Saya kira tidak ada pekabar Injil seperti Rasul Paulus. Ya. Kalau kita melihat bagaimana dia diperkenalkan dalam Kisah Para Rasul, ia adalah seorang yang kurang ajar. Dikatakan ketika Stefanus mati, dirajam oleh orang-orang pada saat itu, mereka meletakkan jubahnya di hadapan Paulus. Dan kata meletakkan itu bukan hanya bersifat pasif, tapi bersifat aktif. Artinya bahwa Paulus bersedia berbicara kepada siapapun juga bahwa merajam Stefanus pada saat itu adalah sebuah kebenaran. Dan kesiapan Paulus untuk menyampaikan itu semua orang tahu. Ini orang muda yang sangat pintar.
sangat luar biasa. Dan dia menunjukkan keaktifannya bukan hanya pada saat itu, tapi ia kemudian memasuki rumah setiap orang percaya, laki dan perempuan, dia seret untuk dia siksa, dia tangkap, dan dia masukkan ke dalam penjara. Dan bukan hanya itu, dia mendatangi imam besar, meminta surat kuasa untuk membinasakan orang percaya, orang yang menjadi pengikut Kristus. Dia datang ke kota Antiokhia, dan kita tahu semua bahaya yang menanti orang percaya yang ada di kota Antiokhia atau kota Damsyik pada saat itu. Tetapi kita tahu semua apa yang terjadi. Paulus yang begitu jahat dan ganas berbalik menjadi 180 derajat menjadi pengikut Kristus. Inilah yang diceritakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya sedikit mengutip beberapa ayat untuk saya jelaskan ya. Ya, kalau mengingat masa-masa itu, Paulus mengatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Luar biasa saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini, bukan hanya sebuah ayat yang belaka seperti itu, tetapi Paulus mengatakan dari hatinya, betapa ia bersukacita, bersyukur bahwa Paulus yang dulu berbeda. Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada dia. Karena itu Paulus mengucap syukur. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 ini terkenal dengan kata-kata syukur dari Paulus akan kehidupan yang begitu kelam yang ia lalui. Tetapi Tuhan menangkap ia. "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas." Ini ganas bukan ganas biasa ya, tapi ganas dalam bahasa Yunani ini sangat luar biasa. Ganas itu penuh dengan kekejian dan kesombongan. "Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Saudara-saudara, Paulus menyakiti itu bukan hanya menyakiti orang percaya seperti yang kita lihat biasa, tapi ia begitu menikmati. Ketika orang percaya itu dia pukul, ketika orang percaya itu dia siksa, Paulus mendapatkan sebuah kenikmatan. Mungkin ini seperti psikopat ya. Jadi semakin banyak, Paulus sangat bersukacita. Aduh, saya ada kesempatan menyakiti orang percaya. Saya girang, saya suka, saya senang gitu. Ini hal-hal yang aneh pada diri seorang yang bernama Paulus ya. Mungkin seperti orang psikopat, tapi saya tidak berani mengatakan seperti itu. Tapi kira-kira seperti itulah dikatakan bahwa Paulus sangat menikmati menyiksa orang-orang percaya. Dikatakan, "Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Dan Paulus mendapatkan kemurahan yang sangat luar biasa. Ia mengatakan kepada Timotius dalam bahasa yang terang benderang, dalam bahasa yang sangat jelas, tidak mengurangi satupun, bahwa Paulus yang dulu adalah kurang ajar. Mungkin dikatakan ya, mungkin bahasa masa bakia di pasar orang bilang semacam menyakiti orang lain. Tetapi di situ kita melihat Paulus mengakui semuanya itu tanpa tedeng aling-aling. Dan di balik sesudah pengakuan itu Paulus mengatakan, "Aku bersyukur kepada Tuhan." Dikatakan, "Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Dan ditekankan lagi oleh Rasul Paulus, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa." Paulus mengakui dirinya sebagai orang yang sangat kurang ajar. Paulus mengakui dirinya sebagai orang yang sangat hina. Tetapi Kristus memeluk dia. Kristus memegang tangan Paulus dan mengangkatnya menjadi orang kepercayaannya, meneruskan pelayanan yang Kristus emban di muka bumi ini. Kalau kita melihat, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu pelayanannya adalah 3,5 tahun. Tapi ada beberapa bukti, baik yang dikatakan Paul Lawrence ya, itu bahwa pelayanan Yesus yang efektif itu adalah 2,5 tahun. Ya, dalam 2,5 tahun itu Yesus mengajarkan. Kita bandingkan dengan Paulus yang mengajarkan tentang pengajaran Yesus. Ini sangat luar biasa. Dan dari antara 12 rasul plus 1, yaitu Pauluslah yang paling banyak melakukan perjalanan untuk mewartakan
kerajaan Allah. Dan Paulus selalu mengatakan itu, karena aku dimampukan oleh Kristus. Tidak pernah Paulus mengatakan, aku bisa, aku boleh. Tapi Petrus mengatakan, aku dimampukan oleh Kristus. Lihatlah Kristus yang memampukan aku. Siapa? Paulus. Dan tetapi Paulus juga menyampaikan kepada kita dalam bahasa yang implisit. Setiap orang percaya, ya tidak punya uang, tidak punya kebolehan, tidak punya pengetahuan, tapi Yesus Kristus mampu memampukan kita yang tidak memiliki apa-apa. Saya lanjutkan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dengan bahasa ini Paulus ingin menyampaikan kepada kita, Paulus yang kurang ajar, ya, Paulus yang betul-betul terhina. Mungkin bahasa-bahasa makian lebih pantas untuk Paulus. Orang yang punya dosa seperti Paulus, Tuhan mau sentuh. Apalagi orang yang memiliki dosa yang tidak separah dengan Paulus. Ini Paulus sampaikan kepada setiap manusia, dan bisa kita teruskan kepada setiap orang lain yang belum percaya, bahwa apapun dosamu, apapun kejahatanmu, apapun yang kau buat kepada sesamamu dengan sangat memalukan, dengan sangat menghina, Tuhan membuka tangan kepada saudara. Ya, marilah kita mereformasi diri kita setiap hari, memperbaiki diri kita setiap hari. Apa yang kita terima ini seperti Paulus yang selalu memperbaharui dan menganjurkan kepada Timotius, mari perbaharui hidup kita. Dalam ayat 12 sampai ke ayat yang 16, Paulus memberikan sebuah pengakuan yang sangat luar biasa dengan bahasa yang tegas, keras, tanpa bisik-bisik, tapi dengan suara yang nyaring, ya saudara-saudara, dengan bahasa yang nyaring. Paulus mengatakan, ini dosaku, mana dosamu? Mari kita menyajikan dan memberikan itu kepada Allah. Dan Paulus tidak malu-malu untuk mengingat masa lalunya. Karena apa? Bagi Paulus itu menguatkan iman dia. Dan ini juga bagi kita. Kita harus mengingat masa-masa lalu kita ketika kita jauh daripada Allah. Untuk apa? Untuk kita tidak sombong secara rohani. Banyak di antara kita lihat merasa sombong rohani, ya. Yang kemudian langsung, waduh, baru tahu firman Tuhan sudah berdiri untuk menyampaikan kabar baik, ya kan? Padahal perlu melalui sebuah penguatan oleh hamba Tuhan. Makanya Kristus mengatakan ada yang namanya sistem mentoring. Itulah makanya kalau kita mengenal Kristus, ya kan, marilah kita hidup dalam pengawasan orang-orang yang memandu kita. Karena Allah memakai setiap orang untuk memberikan teladan kepada yang lain. Jangan saudara langsung tahu firman Tuhan sedikit, langsung merasa diri sudah seperti Rasul Paulus. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan, tengoklah aku. Ya, aku mewartakan kabar baik. Paulus tidak jumawa. Ingat, Paulus mendirikan banyak jemaat. Dia bisa jumawa untuk itu. Ingat, Paulus juga membimbing banyak orang dari segala lapisan. Bukan hanya orang yang berada di lapis paling bawah. Kita tentu ingat ada seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus. Paulus datang dan pertobatkan dia. Dari atas sampai bawah, Paulus bermain. Dan bukan hanya itu juga, Paulus berdebat dengan para filsuf-filsuf yang ada di Yunani dan mewartakan kabar baik, dan tidak ada satupun yang berhasil melawan Paulus. Kita ingat juga di ujung, ketika Paulus ditahan oleh Felix dan Festus, Paulus mampu memberikan gagasan pendapat-pendapatnya tentang Kristus yang sangat luar biasa dan tidak terbantahkan. Dan tidak ada satupun orang yang bisa melawan perdebatan dengan Paulus. Argumentasi Paulus dibangun sedemikian sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan memakai dia. Paulus pantas jumawa, saudara-saudara. Paulus boleh berbangga hati, tetapi dia selalu mengingat hal dan masa lalunya yang membuat Paulus, aku merasakan bahwa aku bukan apa-apa. Tanpa Kristus, aku bukan apa-apa. Dan ini Paulus serukan kepada kita semua yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya kepada jemaat GGP Kanaan, tapi kepada seluruh orang percaya. Tengoklah seperti Paulus, yang pantas untuk melihat masa sekarang ini untuk jumawa, tapi dia mengakui masa lalunya yang penuh kelam. Tapi dengan masa lalu dan kelam itu, Paulus akui, tapi dia juga bukan hanya memberikan pernyataan, tapi sebuah deklarasi iman, ya,
bahwa dia yang dulu adalah budak daripada dosa, dia sudah menjadi hamba Allah. Dia menjadi anak Allah. Satu kata terakhir yang akan saya katakan di ayat 17. Dan Paulus mengajak seluruh umat percaya yang ada di muka bumi. Kita semua, saudara-saudara. Dia mengumandangkan sebuah deklarasi iman yang dia ajak kita juga untuk sampaikan dalam sebuah kutipan. Untuk mengakui bahwa Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Doa. Tuhan Yesus Kristus, di penghujung ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami kembali menghampiri tahta-Mu Tuhan dalam doa syukur dan permohonan kami kepadamu agar supaya firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan boleh mendarat di dalam hati kami masing-masing dan terpatri di dalam kehidupan kami dan menjadi lentera bagi kami mengarungi sisa hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang dalam pergumulan Tuhan. Engkau tilik mereka, Engkau hampiri mereka Tuhan dengan segenap persoalan mereka, dan Engkau turun tangan untuk menyelesaikan Tuhan duka cita, kehimpitan hidup, dan segala problema tantangan yang mereka hadapi. Engkau hampiri dan selesaikan persoalan mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan dengan segenap jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan hidup yang susah di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Apapun dampak dari pandemi ini boleh menguatkan mereka. Boleh memperteguh iman percaya mereka kepada Engkau. Bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Di dalam Engkau Tuhan selalu ada sukacita. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan tidak mempengaruhi hidup mereka. Dan mereka tetap teguh dan kokoh untuk percaya kepadamu. Dan menikmati berkat-berkat daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah sukacita dan damai sejahtera bersama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan, memberkati mereka. Dalam ibadah yang syukur ini Tuhan, mereka boleh menikmati dan menjadikan mereka sukacita Tuhan. Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah kepada mereka Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Akhirnya kekasih-kekasihku, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga akhir nanti. Amin. Ibadah kita selesai.